Hai Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan semangat tentunya. Senang sekali saya Putri Utami hari ini kembali menjumpai Tribuners semua di Tribun Bastory edisi hari ini, Jumat 14 Februari 2025. Nah seperti biasa Tribuners, di Tribun Bastory kami akan membahas topik-topik menarik. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat Tribuners di rumah, khususnya buat generasi muda, dedek-dedek cute yang saat ini lagi duduk di bangku SMA ya. Ini topik menarik banget, kita akan bahas dengan tema raih prestasi, tebar inspirasi lewat Duta SMA. Nah sebenarnya apa sih Duta SMA itu? Jadi Tribuners, Duta SMA itu merupakan sebuah program pembinaan siswa SMA oleh Direktorat SMA di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang mungkin kalau sekarang karena udah dibagi ya menjadi 3, akan ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah untuk di provinsi sendiri udah pasti akan ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Lalu seperti apa keseruan Duta SMA Provinsi Maluku dan juga apa aja yang mereka lakukan sebagai Duta SMA Provinsi Maluku ini, kita akan bahas bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Nah Tribuners, sebelum kita berkenalan dengan dua narasumber hebat saya hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Tribuners bahwa program kami ini ditayangkan secara langsung di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage tribunambon.com. Jadi untuk Tribuners yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema yang akan kita bahas nanti, boleh langsung aja di komen, nanti akan dijawab oleh dua narasumber saya. Nah langsung aja kita kenalan, ini sudah hadir yang pertama ada Jonathan Patisina yang merupakan siswa dari SMA Xaverius Ambon, dan juga ada Kayla Nusi yang merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Ambon. Halo Jo, selamat sore. Halo Kak Putri. Halo juga Kayla. Apa kabarnya nih sore hari ini? Oke, gimana nih perasaannya datang ke tribunambon.com ini untuk pertama kalinya atau gimana? Oh, ini first time pertama kalinya. Gimana perasaannya? Keren. Rasa teraspirasi sama Tribun Ambon nih. Oke. Pertama kali juga Iya. kita sampai di tim sudah pasti sampai Iya. agak bingungan. Jadi keren banget Iya. karena first time kita Iya. berdua bisa dapat talk show yang luar biasa. Oke, thank you banget ya udah datang. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol, inspirasiin Tribuners semua yang ada di rumah. Oke, kita langsung aja. Kak Putri mau tahu dulu, bagaimana sih ceritanya sampai Jo dan juga Kayla ini bisa terpilih sebagai Duta SMA Provinsi Maluku? Gimana ceritanya? Apakah ini inisiatif sendiri dari kalian berdua atau dorongan dari sekolah, rekomendasi atau seperti apa? Mungkin dari Jo duluan atau Kayla, silakan. Oke, aku duluan ya. Oke, Kak Putri. Jadi Duta SMA ini tuh adalah salah satu inspirasi aku nih, karena selama aku SMA ini pengen banget bisa jadi role model nih bagi teman-teman SMA. Makanya aku punya inisiatif nih untuk daftar Duta SMA. Nah, Duta SMA ini kan sebenarnya udah dari tahun 2022 nih. Dan aku tuh ngikut Duta SMA di tahun 2023. Dan nihilnya tuh aku nggak lolos di tahun 2023. Oh. Nah, kesempatan aku untuk coba lagi tuh di tahun 2024. Makanya di tahun 2023 ini, tahun 2023 aku kayak mikir, oh aku gagal, tapi kalau aku punya mindset gagal nggak mau berubah, pasti nggak akan dapet nih title Duta SMA. Wow. Makanya di tahun 2003 itu aku mau meraih banyak prestasi, kemudian ikut organisasi dan sebagainya. Makanya di tahun 2004 aku udah banyak persiapan. Dan kenapa sih aku ingin ikut Duta SMA? Karena aku ingin nih masuk SMA dan menjadi role model bagi teman-teman SMA. Makanya dengan hadirnya aku dan Kayla sebagai Duta SMA ini ingin menginspirasi teman-teman SMA. Oke. Jadi dari Kayla boleh. Oke Kak, kalau kenalan Kayla mungkin agak berbeda sama Mm-mm. Oke, kalau Kayla sih pertama kali dengar tentang Duta SMA ini karena kebetulan teman Kayla atau kakak Kayla itu bagian dari SMA juga. Maksudnya dari teman organisasi kenalannya, yaitu alumni dari Duta SMA tahun 2003. Tuh, Kayla Asli. Oke, terus kita kenalan dan Kayla tahu kalau oh Duta SMA ini tugasnya kayak gimana dan mereka kayak gimana kerjanya seperti itu. Terus Kayla baru tertarik itu ketika ada sosialisasi dari Duta SMA 2003 turun SMA Negeri 1. Nah, terus setelah itu Kayla direkomendasi oleh Pak Kasep dari perusahaan.
Nah jadi dikasih apresiasi terus bilang kayak coba deh nanti kalau misalkan UTS mau buka tahun ini kamu coba siapa tahu lolos kayak gitu. Terus dari sekolah juga motivasi untuk hal itu. Dan kemudian saya pun mencoba. Ternyata puji Tuhan alhamdulillah lolos. Iya, wow. Jadi ini menginspirasi sekali. Maksudnya tadi kalau untuk Jo ya yang ternyata udah daftarnya dari 2023 dan belum berhasil, tapi itu dijadikan motivasi untuk mendaftar kembali di 2024. Jadi gitu Tribuners, jangan menyerah. Kalau gagal jangan menganggap aduh udah gagal nih kayaknya emang udah bukan rezeki jadi nggak usah berharap. Ternyata bisa. Bahkan bisa lolos menjadi duta SMA Provinsi Maluku 2024. Wow, hebat sekali. Terus gimana perasaannya setelah tahu lolos menjadi duta SMA 2024? Tentunya itu kayak paling shock ya Kak. Karena bayangkan di seluruh Indonesia Nusantara itu ada 3.000 lebih ya. 3.000 lebih pendaftar peserta. Dan untuk Ambon itu, untuk Maluku itu khususnya kita ada 20-an lebih lah, 30-an lebih. Dan itu kan pastinya kalau dia berani masuk ke dalam bidang kayak gitu berarti udah siap lah, kayak pasti masing-masing orang punya track record yang luar biasa. Kalau kita juga agak khawatir kayak bisa nggak sih lolos, tapi kayaknya shock banget. Dan shock pertama paling penting itu shock, kemudian yang kedua bersyukur karena ini sangat luar biasa bisa lolos dari sekian banyak siswa di Indonesia bahkan di Maluku. Kemudian setelah itu juga dapat banyak privilege, dapat banyak kesempatan, dan itu membuat saya dan Jo belajar untuk berkembang dan Oke, kalau Jo sendiri gimana? Kalau dari Jo sendiri sih ada momen lucunya nih Kak. Ya, boleh tanggal 21 Juni pas pengumuman duta SMA itu Jo lagi di luar dan kayak lagi di mana? Lagi nongkrong sama teman-teman. Oh, kirain lagi di luar kota. Lagi nongkrong sama teman-teman dan kayak pas kan nggak tahu nih kalau misalnya udah pasrah kalau misalnya nggak lolos duta SMA karena pas wawancara itu udah benar-benar maksimal banget karena aku juga ngelihat ada Kayla juga nih, kan Kayla juga keren banget, apalagi Jo dan Kayla kan udah saling kenalan dari lomba dan organisasi lain sebagainya. Jadi pas tanggal 21 Juni itu HP aku kebetulan di mute, dia aja nggak aktifin data dan sebagainya. Jadi tiba-tiba pas buka, pas lagi nongkrong, terus ada teman aku yang di samping bilang, Jo, ini kamu ikut lomba apa? Ini ada orang yang ngepost kamu nih di Instagram. Justru taunya dari teman. Iya, taunya dari teman Kak. Terus lihat kayak, aku lihat nih HP-ku. Terus sebentar kan Kak, udah banyak yang bilang, Jo selamat, akhirnya perjuangan kamu udah SMA tahun 2024 keren-keren. Dia udah banyak banget yang mention, terus juga udah di tag kenalan sama Kayla juga. Terus kayak dari situ kayak, memang pas satuan tuh emang keren banget karena pada saat daftar duta SMA tadi Kayla bilang bener-bener banyak banget saingan kita yang lebih keren lagi, keren-keren jauh dari Jo dan Kayla. Tapi di mana di duta SMA ini kan sebenarnya dicari orang-orang yang pada dasarnya mampu untuk bisa menjadi presentasi sebagai anak SMA jadi role model dengan SMA. Dan dari hal itu pas Jo tahu itu langsung shock gemeteran dan kayak teriak pas lagi nongkrong karena gimana tuh teriaknya? Banget kan Kak, karena kayak itu bukan karena duta SMA tuh keinginan semua orang gitu Kak. Karena kan tadi Kayla bilang ada 30-an lebih dari Maluku, terus ada 3.100 lebih ya Kak. 3.100 dari seluruh Indonesia, dan itu benar-benar kayak satu kesempatan. Dan dari setiap provinsi itu cuma hanya 2 orang Kak. Jadi setiap provinsi ada 36 provinsi, terus ada 76 orang aja tuh Kak. Perwakilan laki-laki sama perempuan. Iya benar. Oke. Wow, jadi emang teman-temannya juga support banget ya. Kondisinya dalam rumah. Terus saya emang optimis ini juga agak pesimis, jadi kayak nggak hidupin HP, dimatiin semuanya. Terus pas buka kaget notifnya masih banyak banget, tapi kayak selamat. Wow. Luar biasa. Jadi teman-temannya udah ngasih selamat semuanya nih. Oke. Terus untuk keluarga sendiri gimana? Apakah diberitahu juga bahwa kalian ini lagi mendaftarkan diri sebagai duta SMA, terus setelah tahu kalian lolos terpilih, begitu gimana reaksi keluarga? Apa yang jadi mungkin dikasih selamat atau dikasih support seperti apa? Oke, kalau dari aku, keluarga itu udah support untuk kayak Jo untuk ngelakuin apapun itu bebas. Yang penting positif ya Pak. Dan dari 2023 itu waktu Jo gagal ya Kak, itu bener-bener kayak down banget Kak, karena itu kayak kesempatan untuk Jo bisa jadi duta SMA, karena berpikir kalau misalnya itu duta SMA itu pasti banyak privilege, banyak juga orang kenal. Tapi dari tahun 2003 itu orang tua udah motivasi bahwa sebenarnya kegagalan itu tuh bukan karena kamu kurang keren dan lain sebagainya, tapi karena belum rezeki aja. Dan mungkin usaha Jo di tahun 2003 itu kurang karena pribadi waktu daftar duta SMA 2003 itu kayak Jo belum banyak ikut lomba, banyak organisasi dan sebagainya. Makanya tahun 2004 orang tua memotivasi nih untuk kayak Jo ini dari mama juga karena bilang kalau misalnya ini ikut duta SMA lagi nih, udah buka pendaftarannya lagi. Terus kayak sebentar
sebenarnya itu kayak takut untuk daftar, tapi karena dimotivasi oleh orang tua tuh, dari teman-teman juga, akhirnya dari orang tua support dari tahap wawancara, seleksi administrasi, seleksi berkas dan sebagainya, dan pada saat terpilih pun langsung pulang Kak, waktu yang dari tempat nongkrong itu langsung pulang, itu posisinya udah jam 9 dan mama dan papa itu kebetulan kan lagi kerja juga, terus aku telepon, mama papa gimana sih, pulang dong, ini ada kabar baik. Wah. Terus nunjukin nih Jolo di SMA itu benar-benar kayak dipeluk, karena benar-benar kayak kesempatan kayak untuk bisa membanggakan orang tua sih Kak, karena kan kebetulan Jo ini bukan tinggalnya di Kota Ambon Kak, jadi tinggalnya di Suli. Oh, di Suli. Iya, jadi benar-benar jauh dan bisa membanggakan apalagi Magaku Pesina di kancah nasional Kak. Wow, aduh tepuk tangan dulu dong. Aduh aku terharu, merinding ya. Jadi orang tua terharu langsung peluk ya. Wow, jadi emang orang tua tuh jadi support system terbaik pastinya untuk Jo. Oke, untuk Kayla sendiri gimana reaksinya? Setiap orang tua itu selalu melakukan apa yang aku bikin kayak juga dari positif dan membawa berkat untuk orang lain. Jadi waktu aku menyatakan lolos, dari awal emang aku udah bilang, dan itu juga bantuan kakak aku, dia selalu bantu aku buat segala hal, pokoknya di support segala macam, dan mama papa itu selalu tahu proses aku setiap Kak. Jadi pas aku lolos, mereka juga tentunya sangat senang, sangat bangga, kayak pokoknya namanya orang tua ya pasti di post juga, kayak mereka senang ikut berdoa, pokoknya banyak banget kan, sampai kayak kelihatannya mereka yang jadi TSM lebih senangan mereka dibanding. Oke. Kalau teman-teman sendiri gimana? Aduh, kayaknya satu sekolah heboh deh. Dalamnya gitu ya. Malamnya besoknya masuk sekolah itu benar-benar. Jadi gimana di sekolah? Oh, itu benar-benar kayak waduh saya di ledekin gitu ya duta SMA aja. Kayak langsung di waktu pas jadi duta SMA terus dikasih kayak bunga yang mereka buat, itu sebenarnya bunga dari kelas, tapi dikasih kayak bunga. Jadi kayak jadi duta SMA. Wow, disambut banget ya. Benar-benar, makanya temen tuh support paling keren juga sih di sekolah makanya. Sampai status Instagram kita tuh titik-titik semuanya. Aduh, di repost satu-satu dong, dikasih selamat dan event. Oke nih, setelah melewati proses pendaftaran, kemudian juga terpilih begitu, lalu apa aja yang dilakukan oleh Jo dan juga Kayla sebagai Duta SMA Provinsi Maluku? Yang pertama kali dilakukan apa? Terus sejauh ini apa aja yang udah dilakukan? Jadi apa aja yang kita lakukan? Menjadi Duta SMA itu kan merupakan program inisiasi dari Dr. Ismatri Pak Kuku dan Sekretaris. Dan itu dari awal tahun 2002. Nah kita berdua ini angkatan ketiga kan. Jadi angkatan ketiga itu Kayla dan Jo sama-sama ada dari Ambon. Kita berdua sama-sama. Dan fun fact-nya kan setelah kita berhadapan. Iya. Sedangkan untuk tahun 2022 itu dari Ambon juga kan. Dari SMA 2 sampai SMA 11. Dan yang sebelumnya tahun 2021. Oh iya betul. Itu dari KTT. Ya, KTT sama Maluku Tenggara. Dari sana sampai mungkin karena waktu itu belum ada pemilihan dari Ambon atau gimana sebenarnya, tapi emang keren-keren semuanya kan. Nah terus sampai kepada kita berdua, dan itu banyak sekali proses seleksinya kan, sangat ketat sekali karena kita dari administrasi, kemudian ada juga wawancara, pembuatan video, dalamnya ada visi misi, program kerja, habis itu kita juga disuruh buat RTL, rencana tidak lanjut awal, kemudian yang terakhir kita adalah interview, dan itu murni seleksinya dari awal sampai tahap ini dari direktorat Kak, jadi langsung. Jadi nggak ada orda-orda ya, semuanya murni ya. Langsung dari sana, dari Pokja BKT ya, dari direktorat langsung, nggak ada pokoknya namanya email dari mungkin dari dinas, nanti sampai di interview ada satu perwakilan dari dinas, terus jadi ibu pendamping kita juga ya. Beliau yang ikut interview, karena beliau suami itu pendamping. Tapi untuk nilainya keseluruhannya tetap dari pusat. Nah dari kita berdua setelah resmi dari SMA, kita ke sana, kemudian dilantik, sampai di sana dilantik, kita juga diarahkan untuk membuat ML tentunya, karena itulah tugas kita, 3 portfolio penting dari SMA, sinergi, mandiri, dan aktif. Nah seperti itu. Nah jadi kita juga berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian kita berdua itu bikin RTL udah banyak sekali ya Jo. Mungkin RTL bisa gantian jelaskan supaya lebih enak. Boleh. Jadi Kak, RTL, rencana tidak lanjut atau bahasa gampangnya program kerja lah. Jadi program kerja Don Kayla sama menjadi Duta SMA ini sebenarnya udah beda banget, dan kita udah bagi antara kategori online dan juga offline. Dan untuk offline sendiri itu kami udah banyak banget ya kayak pengajaran Boost to School, kemudian jadi narasumber juga. Dan nanti minggu ke depan juga kita mau Boost to School ya Kak, ada sekolah yang mau kita Boost to School. Kemudian juga kita lagi sekarang dalam program dekat dalam waktu dekat ini, dan udah terancang juga kami udah membuat satu komunitas Kak. Jadi namanya tuh SMA YNL.
Apa itu? SMA Young Leaders. Jadi Oh. kita tuh mencari pemimpin-pemimpin di setiap daerah yang ada di Provinsi Maluku. Karena Jo dan Kayla kan yang tadi Kayla bilang bahwa kita kan sekolahnya berdekatan ya Kak. Terus kita di satu daerah yang sama. Dan kita tuh kesulitan untuk bisa menjangkau teman-teman SMA yang di luar kota Ambon. Makanya kami mencari pemimpin-pemimpin yang bisa kayak misalnya contoh di daerah yang ini, di daerah A ada kesulitan untuk ini. Karena kan kita kan sebagai seperti kayak misalnya perpanjangan tangan direktur SMA. Jadi kalau misalnya ada permasalahan mungkin kita bisa bantu dan memberikan solusi. Nah kemudian kalau di online itu kita udah banyak banget ya kayak ada infografis kan, itu infografis tentang pembahasan anak-anak SMA. Ya konten-konten, kemudian juga ada live cerita Kak. Jadi kita sering banget live Instagram itu ngebahas topik-topik yang berbeda, tapi nggak hanya aku dan Kayla aja, tapi ada teman-teman SMA atau anak-anak di Provinsi Maluku ini yang punya kayak title, punya yang berprestasi juga. Jadi biar mereka tuh kayak udah menjabat, tapi mereka kurang diapresiasi. Oke, Jo dan Kayla tarik mereka untuk jadi narasumber di live cerita kita. Kemudian juga kita sering banget kayak melakukan program dengan teman-teman duta SMA di dari provinsi lain. Ya, di provinsi lain. Karena selama menjabat di duta SMA itu kita dibagi kelompok Kak. Jadi kelompok kami itu dibagi kelompok 5 ya. Nah, jadi kelompok 5 itu ada Maluku Utara, NTT, NTB dan Bali. Jadi kami tuh nggak hanya melakukan program secara provinsi aja, tapi kita melakukan program secara nasional, secara kelompok. Jadi 5 provinsi ini kita ngebuat berbagai banyak program. Kemarin kita baru selesai webinar ya Kak. Yang ngebahas topik speaking Kak. Program-program kerja kita. Jadi banyak banget. Nah, jadi yang tadi Jo bilang, kalau kita itu berdua nggak kerja cuma secara provinsi aja, secara nasional, misalnya itu 2 orang aja. Tapi kita berdua juga dalam kelompok mereka tadi Bali, NTB, Maluku Utara sama kita Maluku. Nah, jadi itu juga kita kerja secara nasional. Kalau kita berdua kan secara regional ya. Nah, jadi kalau online tadi juga bilang ada live cerita, itu kita bawa isu krusial, mungkin dari proses online juga. Karena kita berdua kan selalu berpikir kayak kita berdua ini bisa SMA Provinsi Maluku, sedangkan kita berdua sama-sama Jawa. Nah, itu adalah kendala yang paling besar kan. Karena kita nggak bisa merangkul semua daerah di Provinsi Maluku, apalagi sampai di bagian tua, bagian Memang jauh dari Ambon ya. Dari jangkauan kami, soal transportasi sebagainya di sana. Jadi kami berpikir apa sih solusinya, apa sih langkah depannya gitu. Kita berdua pun inisiatif untuk membuat satu program kerja yang bisa merangkul mereka semua, tapi online kan. Jadi kita berdua bikin khusus secara online aja. Jadi kita berdua selalu berrelasi dengan mereka, komunikasi dengan mereka, sama kepala sekolah mereka, pemimpin mereka, terus kita sama-sama kasih materi yang sama juga untuk turun khusus secara offline. Kemudian yang kedua kita juga buat live kita tadi. Ada isu sosial, isu pendidikan apapun itu. Kita pernah bahas dengan Parlemen Remaja, dengan Ketua Forum Anak Kota Ambon, ya kita SMA juga, kita juga, kemudian dari Duta Genre juga. Sebenarnya kita ajak semua anak muda di Provinsi Maluku maupun luar yang punya insight luar biasa dan perjalanan luar biasa. Kemudian setelah itu ada konten infografis, poster, video, pokoknya yang edukatif dan solutif. Dan yang terakhir offline itu pokoknya banyak jadi narasumber. Kamu berbagi. Iya benar, sering banget jadi narasumber. Kemudian juga kita berdua khusus offline. Terus kemarin waktu kita berangkat November Kak itu puji Tuhan banget itu. Kemana tuh berangkat kemana? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Kayak penguatan ya kayak kemarin itu ketemu penguatan, terus ketemu Pak Abdul Muti juga Menteri yang dulu. Nah waktu kita sebelum pulang ya kayak presentasi RTL Kak. Itu kita kan pikir karena kalau misalnya kita berangkat itu kan berangkat penguatan itu nanti diapresiasi kira-kira provinsi mana yang kira-kira udah ngelakuin program kerjanya yang keren-keren, inspirasi dan bagi teman-teman SMA di provinsinya tuh yang terbaik gitu kan. Kita mikirnya tuh kalau kita berdua tuh nggak akan ini kan Kak, kayak banyak nih teman-teman yang di Jawa yang keren-keren program kerja yang bisa dilakukan secara offline. Jadi kayak ngerasa underrated gitu ya. Iya, ngerasa kayak gitu kan Kak. Terus pas dibaca nama kita, program kerja yang paling RTL yang paling terkeren adalah Provinsi Maluku. Itu waktu kayak pas itu langsung judulnya tuh benar-benar speechless kayak saya nggak nyangka aja karena kan ada banyak provinsi yang bisa kayak mereka ajak kerja sama bareng, apalagi kan tadi kelompok 5 kan kita terbatasi oleh jarak ya, dan kita kesulitan juga, apalagi kan Maluku juga banyak pulau, terus kita juga kira-kira gimana kayak kalau ya udah nggak apa-apa kalau nggak dapet apresiasi, tapi pas dipanggil pas nama kita dipanggil pertama itu kayak udah keren banget sih Kak, karena kita bisa ajak Papua terus Jawa, dan kita merasa bahwa sebenarnya walaupun kita berada di daerah yang provinsi timur, yang timur kayak merasa bahwa kita mungkin kurang, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Makanya waktu pas nama kita provinsi kita dipanggil waktu jadi salah satu RTL terbaik itu benar-benar kayak terima kasih Tuhan ya kan, kayak kita merasa bahwa kita udah ngelakuin terbaik nih untuk provinsi Maluku ya.
Jadi emang apa yang dilakukan sama Kay dan juga Jo ini berbuah manis, begitu, Iya. nggak ada yang sia-sia. Oke. Dan juga nih Jo dan Kayla tadi kan sempat disebutin sama Kayla bahwa Kayla dan Jo ini melakukan inisiatif-inisiatif, jadi memang diberikan kepercayaan untuk memberikan ini mempunyai inisiatif mau ngelakuin program apa, nggak dibatesin ya, nggak dibatesin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab aja, tapi boleh diberikan keleluasaan begitu ya untuk mungkin melahirkan program-program apa nih yang jadi program-program andalan. Nah, untuk rencana ke depannya ini kan masih ada berapa bulan lagi ya sebelum kemudian ada pemilihan kembali Duta SMA. Apa ada rencana-rencana yang ingin dilakukan oleh Jo dan juga Kayla sebagai Duta SMA Provinsi Maluku? Dan kita sering bilang Ismail, padahal sebenarnya Ismail dan itu kita ada 20 anggota kan. Jadi itu di seluruh Maluku, nggak cuma Kota Ambon, banyak juga dari Jual, kemudian dari Tarimba dan sebagainya. Pokoknya banyak banget dan sumpah mereka sangat keren banget. Karena kita berdua sangat beruntung dan bersyukur punya orang hebat seperti itu. Mereka ingin bekerja dengan kita, ingin berrelasi dengan kita, karena mereka juga punya mindset yang bagus, punya mindset, punya pemikiran yang maju, mindsetnya terbuka semuanya, kayak mereka juga ingin memberikan inovasi untuk Maluku. Kita berdua kayak kaget kayak, wah ternyata masih banyak loh anak-anak di luar sana yang punya mimpi seperti itu. Sebenarnya kita masih punya banyak insan muda yang punya insight luar biasa, cuman jadi apa ya, mungkin gak diberikan kesempatan untuk berkembang aja seperti itu. Kemudian kita berdua udah bentuk mereka, kita kemarin udah ada open welcome pastinya, kita secara online aja, kebetulan kan jauh Kak. Kemudian setelah itu kita udah rapor kemarin juga, kita kerjakan. Jadi kita berdua nggak mau kok, misalkan kita berdua foundernya, tapi kita berdua yang pegang apa ya, kita tertinggi. Kita mau berikan keluasan kepada mereka, karena kita bisa eksplorasi sendiri, kita bisa beri kayak apa sih ide mereka, apa sih gagasan mereka, aspirasi mereka. Terus nanti kita bahas sama-sama, kita bagi mereka dalam beberapa divisi kan. Ada divisi public sector, ada divisi humas, social media, brand ambassador. Terus ada BPH juga, badan pengurus hadiah. Kita untuk tadi sama bendahara seperti itu. Jadi kita udah bagi per divisi, kita udah bagi job listnya. Kemudian mereka basic RTL, kita bahas sama-sama, kita cari yang realistis juga kan. Intinya realistis dan solutif, itu kunci seperti itu. Terus kita bahas sama-sama dan kita harus. Nah kedepannya kita bakal jalan sama-sama dengan Ismail. Jadi fokus kita berdua untuk kali ini bulan ini kedepannya lebih ke bersusul secara offline karena juga kita mau pernah dia kayak masih Oke, kemudian sama Ismail. Oke, lalu kalian kan ini dipilih berarti bulan Juni ya, Juni 2024 itu saat dipilih menjadi pertemuan pertama kah atau sebelumnya udah kenal nih Jo dan Kayla? Oke, kalau itu sendiri ya, karena Kayla udah bilang juga bahwa kita sebenarnya itu sudah pernah ketemu di satu event kayak organisasi webinar yang kayak ada pertemuan beberapa sekolah gitu. Dan pas lihat Kayla waktu ngebuat video pun kayak udah ngerasa sedikit sih, karena Kayla videonya keren banget ya, itu di sini sih. Dan kayak ngerasa oh kira-kira kalau misalnya aku udah emang punya insting sih kalau misalnya nanti sih Kayla yang jadi, kalau misalnya aku pilih jadi sama yang cewek, karena emang keren banget sih waktu visi misinya. Jadi aku udah benar kayak lihat Kayla ini kayak benar-benar kayak nanti bisa nih jadi partner kalau misalnya terpilih aku. Dan pas waktu kepilih jadi Duta SMA itu kita udah benar-benar kenal kan Kak, karena kita satu organisasi yang sama juga. Jadi forum anak Kak. Jadi Jo dan Kayla tergabung dalam forum anak juga. Jadi Kayla ini forum anak Kota Ambon, Jo forum anak Provinsi Maluku Manise. Nah jadi kita cuma kenal sebatas lewat Instagram aja, kayak kenal aja Kak. Jadi nggak cuma saling follow Instagram aja Kak. Jadi pas ketemu gimana? Jadi pas ketemu sebenarnya kaku sih Kak. Sebenarnya kaku. GAKA, Generasi Anti Kekerasan Provinsi Maluku. Jadi jadi pas kayak ketemu Kayla pas pertama itu langsung kita dihubungi sama dinas. Tuh nggak tahu dapat nomor dinas dapat nomor kita dari mana, terus di telepon, boleh besok nanti datang ke dinas ya. Oke, kita datang. Dan aku tuh orang yang pertama datang Kak, dan kamu duluan tuh. Jo. Ya, terus datang lihat Kayla, tapi kita tuh nggak senyum-senyum aja kadangnya saling ini. Nah masih kaku banget Kak. Akhirnya ya udah pas semakin jalannya hari kita saling dekat, karena kan ada uji bakat ya Kak. Uji bakat, terus kita harus ngelakuin apa nih ke depan, karena pas sampai sana tuh kan karena yang paling mengerti diri kita sendiri itu ada partner kita sendiri ya kan. Makanya buat apa aku kenal sama orang lain tapi sedangkan aku punya partner sendiri kan. Makanya
aku berusaha untuk kayak mengenal Kayla lebih dalam, Kayla juga mengenal aku lebih dalam, makanya sekarang itu kita benar-benar udah deket banget sih Kak. Kalau Kayla sendiri gimana first impression ketemu Jo? Aku sama Joy itu ketua OSIS SMA Saperius. Oh. Aku tahu kayak Joy ini karena kebetulan teman-teman aku juga ada yang kenal Joy, dan aku tahu kalau Joy ini emang prestasi, dan aku tahu dia keren karena wow sekali, dan kita berdua itu sempat ketemu di beberapa seminar di Kota Ambon. Waktu itu aku ingat di Hotel Marina ya. Iya benar. Iya kan. Nah, jadi kalau kita udah saling kenal, kita udah tahu kalau oh kita sama-sama mana, kita sama-sama juga generasi kekerasan, tapi awalnya kita nggak saling follow kayak Iya. ketika udah ada pengumuman kalau kita berdua yang lolos di SMA baru Jo, kemudian saya duluan. Jadi pertama kali ketemu kayak jawab pintar kayak gitu. Kita saling kayak cuma senyum-senyum doang. Jadi pas dia mau ngambil pen, kita mau big face gitu kayak saya Masih malu-malu ya. Tapi sekarang udah enggak pasti. Bahkan waktu berangkat pun itu belum kenal banget ya kayak. Bahkan apa ya masih kayak ini makan kayak breakfast jangan lupa ya pakai ngecat karena pas jadwal kita SMA waktu berangkat tuh benar-benar schedule-nya padat banget Kak. Kayak kita tidurnya jam 12 ya? Iya jam 12. Wah. Tuh bangunnya jam 5 gitu. Aduh. Karena kan waktu kan karantina jadi benar-benar kayak ingetin Kayla. Jadi kayak dari hal kecil gitu kayak kenal Kayla pas ngelakuin program sama-sama pas balik dari Duta SMA pas pelantikan udah langsung kenal tuh karena dari sosialisasi, terus kita sering banget cara bahas program kayak kira-kira. Karena banyak banget anak-anak SMA itu yang sharing-sharing ya kayak kita. Kayak cerita sekolah mereka atau kayak pengen cerita kayak di sekolah kayak mereka tuh ngerasa kayak pengen butuh teman cerita. Jadi kita tuh welcome banget kan di Instagram, di manapun itu. Bahkan ketemu secara langsung pun pernah kita sharing-sharing sama mereka sih. Oke, wow seru banget nih. Aku jadi inget masa-masa SMA. Oke, Kayla dan juga Jo. Lalu apa yang ingin kalian capai lagi di berapa ya? 3 bulan ya? 3 bulan terakhir ini. Apa yang ingin kalian capai di Duta SMA ini? Kita sih yang penting program-program yang kita laksanain, yang kita udah rancang ini kan sudah secara maksimal. Secara solutif juga kita nggak cuma pikir kalau ini bisa berjalan, tapi kita juga evaluasi apakah ini berhasil nggak, bawa dampak gitu. Terus kemudian untuk SMA Elsa kita kali ini kita bisa membangun komunitas ini, organisasi ini, kita bisa membawa perubahan-perubahan positif lagi. Kita bisa bikin webinar, bisa bikin seminar, kita bisa kayak cari terus kontinu. Kemudian kita juga bisa mungkin turun ke sekolah-sekolah bareng mereka aja supaya mereka juga punya kesempatan untuk mempresentasikan, untuk berbicara seperti itu. Jadi target kita sih semoga semakin produktif lagi, ya kan? Iya benar. Dan kalau dari itu sendiri karena kita udah banyak banget merancang program, terus kita juga diapresiasi sama direktorat kemarin, dan Jo berharap untuk kayak tadi dari SMA Young Leaders ini bisa menjadi salah satu pemangku bagi anak-anak SMA. Jadi mereka tuh bebas untuk bisa mengekspresikan. Apalagi waktu pendaftaran SMA Young Leaders itu kan kita nyari anggota ya, karena Judit dan Kayla itu kayak kalau misalnya kita ngelakuin komunitas ini sendiri pasti kita kesulitan. Bahkan makanya kita butuh nih kayak teman-teman SMA yang pada dasarnya bisa nih jadi pemimpin. Nah waktu pendaftaran itu benar-benar banyak banget ya kayak itu bisa sekitar 70 orang lebih Kak yang daftar komunitas kita. Antusias sekali ya. Iya, antusiasnya keren banget. Bahkan aku dan saya juga bingung karena kita zoomnya sampai jam 1 pagi ya kayak. Iya, sampai jam 1. Karena kita nyeleksi teman-teman SMA kan, kayak ngeliat, prestasi mereka keren-keren banget. Terus kita juga kasih grupnya tuh kayak alasan mereka kenapa ikut ini, terus prestasi mereka apa aja, kira-kira impact apa yang mereka ingin lakukan saat terpilih menjadi SMA Young Leaders. Kita benar-benar seleksinya benar-benar kayak kita ngeliat, ini dampak, ini bisa ini berdampak untuk kita. Kira-kira mereka pas terpilih emang benar-benar bisa menjalani programnya. Makanya dari adanya wawancara itu kita ngasih mereka lagi Kak. Dan akhirnya setelah terbentuknya SMA Young Leaders ini, kedepannya juga berharap dengan Kayla dan juga teman-teman SMA Young Leaders, kita bisa menjadi salah satu komunitas yang bisa berdampak bagi anak-anak SMA di Provinsi Maluku. Karena sejujurnya selama menjadi sebagai duta SMA itu banyak anak SMA yang kesulitan untuk bisa kayak mau cerita kemana. Karena kan kalau mau cerita ke sekolah atau mau cerita ke mungkin ke orang yang lebih tua daripada mereka kan kayak wawasannya berbeda ya Kak. Iya. Kayak mereka sulit yang maksudnya solusi yang diberikan oleh orang yang lebih dari kita itu kan kayak kurang, makanya butuh kayak mungkin dari Jo dan Kayla mungkin sharing biar lebih satu frekuensi kali ya. Iya, satu frekuensi gitu. Jadi makanya itu dengan adanya SMA Leaders ini kita bisa sama-sama berkembang untuk jauh lebih baik ke depannya. Dan makanya kita udah banyak tadi kayak udah bilang juga bahwa kita udah rapat kerja dan program-program kerja yang akan kita lakukan nanti ditunggu aja Kak. Semoga nanti mungkin Kak Putri bisa lihat story di Instagram. Harus diupdate pasti. Pastinya Kak.
dan dari program kerja yang dilakukan ini bisa berimpact ke teman-teman SMA, karena dari tadi Jordan kali juga karena kesulitan untuk Ghost to School secara keseluruhan provinsi Maluku, dan akhirnya kita melakukan Ghost to School secara online, itu benar-benar impactnya juga keren banget ya kayak. Bahkan kita udah sampai ke salah satu SMA PGRI Dobo, SMA 3. Iya. By online ya? Iya, iya online ya. Jadi benar-benar antusias mereka tuh pas tahu kita mau ke mereka tuh benar-benar diapresiasi banget kayak, oh ada nih duta SMA. Bahkan pertanyaan mereka pun kayak kita biasa tuh dibatasin ya 2 jam itu, tapi biasa sampai 4 jam 3 jam karena mereka mau sharing-sharing juga kayak duta SMA itu apa, terus Kak kalau misalnya terjadi, karena biasa itu kita pas sosialisasi itu kita ngebahas 3 dosa besar pendidikan dan juga apa aja tuh mungkin boleh dibahas. Mungkin saya boleh. Oke, Kak. Jadi 3 dosa besar pendidikan itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh video misioner kita, Mas Nadine Anwar. Iya. Itu di tahun 2002, dia sebut ada 3 dosa besar pendidikan. 3 dosa besar pendidikan ini apa? 3 dosa besar pendidikan ini terbagi menjadi 3, Kak. Yang pertama ada perlindungan atau bully, kemudian yang kedua ada kekerasan seksual, dan yang ketiga ada intoleransi. Nah, kenapa sih disebut sebagai 3 dosa besar pendidikan? Nah, karena ketiga hal ini dianggap sebagai problema yang sangat krusial, yang sangat urgent di seluruh Indonesia, khususnya di sekolah. Seperti itu kan. Jadi di lingkungan sekolah ini sangat dianggap sebagai hal yang sangat krusial, hal yang berdampak negatif tentunya dan butuh penyelesaian. Makanya disebut sebagai 3 dosa besar pendidikan. Jadi Jo dan Kayla ini sering menyosialisasikan ke sekolah-sekolah bahwa harus kita kalau bisa menghindari 3 dosa besar ini. Oke, Jo dan Kayla, mungkin sambil kita ngecek apakah ada pertanyaan, boleh silakan kalau mau diminum. Iya. Kita disponsori oleh Ayu Des. Sementara belum ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah gimana tenggorokannya? Udah. Wah, mereka nih banyak sekali memberikan inspirasi kepada Tribuners semua. Jadi luar biasa banget. Aku aja jadi terinspirasi nih sama dedek-dedek ini. Oke, Jo dan juga Kayla. Apa sih suka dukanya menjadi duta SMA Provinsi Maluku? Mungkin bisa diceritakan? Oke. Suka dukanya, kalau dukanya tuh mungkin nggak ada ya Kak. Permasalahannya aja, tapi Jo ceritain dulu sukanya ya. Oke. Karena jadi duta SMA itu ya Kak, itu kayak mungkin kayak pemikir orang pertama tuh kayak enak berangkat ke Jakarta. Karena kan kita kan disponsori sama pusat ya Kak, jadi kita walaupun berangkat ke Jakarta, kemudian biaya transportasi, kemudian dapat uang saku juga, kemudian nginep hotel juga, itu semua ditanggung sama pemerintah. Jadi benar-benar kita cuma ngebawa program kerja kita. Jadi sukanya itu kita bisa ketemu sama teman-teman di SMA yang ada di setiap provinsi Kak. Jadi yang paling pengalaman paling seru itu waktu kita pelantikan yang kita nyanyi sama Gia. Iya betul. Iya. Wow, itu kesempatan ketemu artis juga nih. Itu benar-benar nyanyi seru banget. Terus sharing-sharing juga sama teman-teman SMA, sama teman-teman duta SMA. Kemudian sukanya itu juga karena sebelumnya kan belum pernah ketemu sama teman-teman di luar daerah ya Kak. Pas kita kenal sama mereka rupanya enak banget ya Pak. Apalagi mereka tuh welcome Kak. Karena pikirnya waktu join KL itu kan kita kayak merasa kayak ini bisa ngasih kita punya teman, karena pada dasarnya tuh pas kita ngobrol Instagram mereka juga keren-keren banget Kak. Bahkan kita sampai kayak berpikir kalau kira-kira kalau bertemu sama mereka anggap kita nggak sih gitu. Rupanya kayak benar-benar kita welcome banget, mereka buka kayak pas kita datang tuh bisa kayak ini yang dari Maluku ya, Jo dan Kayla gitu, kayak langsung dipeluk, langsung kayak. Padahal awalnya agak pesimis, ternyata disambut banget. Kayak nama aku gini, nama aku ini, dan benar-benar kayak sukanya terus juga pas kalau misalnya kalau sebelum kita pulang ke daerah kita masing-masing Kak, itu biasa kita sering ngumpul ya, kayak sering ngumpul di satu kamar, terus kita kayak sharing-sharing gitu, karena kayak sedih-sedih karena kita berangkat ya, dan kita nggak tahu kita ketemunya kapan lagi kan Kak, kayak sukanya tuh di situ juga. Terus juga sukanya tuh mungkin kayak ketemu sama teman-teman SMA yang ada di pada saat Ghost to School, karena sebelumnya saat menjadi duta SMA kan kayak udah jadi siswa biasa aja kan Kak. Tapi pas kalau misalnya jalan-jalan atau kayak misalnya apalagi waktu yang viral waktu di Desa Maluku itu salah satu masuk media itu langsung tiba-tiba kayak ini yang duta SMA. Jadi terkenal. Pertama tuh apalagi itu kan tahunya juga dari orang kan Kak. Karena jelas tiba-tiba viral kayak juga kan komennya juga benar-benar masuk juga kan Kak. Dan itu benar-benar kayak sukanya itu kita dikenal sama teman-teman di Provinsi Maluku, kemudian juga kayak kalau misalnya kayak mereka berpikir bahwa kita sebenarnya itu
sombong atau enggak, tapi sebenarnya itu kita ramah karena kita welcome banget sama teman-teman SMA yang ada di Provinsi Maluku. Bahkan kalau ketemu pun kayak Jo nih orangnya kayak friendly kayak, jadi kalau ketemu orang kayak udah sapa duluan aja, mau disenyumin atau nggak disamin banget nggak apa-apa sih. Ada yang minta foto nggak kalau ketemu? Kalau dari Jo sendiri waktu pertama kali jadi SMA sering banget karena kayak diapresiasi. Tapi kalau mungkin kayak di luar kayak kebanyakan sih kayak ibu-ibu sama bapak sih. Kalau teman-teman mereka mungkin mereka malu-malu ya Kak, karena kita mungkin sepantang atau kita seumuran. Jadi kalau misalnya waktu kita Agustus tuh juga sering banget sih Kak, kalau Agustus tuh kayak Kak Kayla kayak Jo foto gitu-gitu sih Kak, sering banget saya foto sama mereka kalau Agustus school. Tapi kalau mungkin kayak di luar mungkin ada, tapi karena jarang, karena kan Duta SMA ini kan masih terbilang baru ya. Jadi mereka baru 3 tahun. Iya, baru 3 tahun, jadi belum terlalu terekspos juga. Jadi kalau makanya dari tahun berharap kita bisa kayak lebih dikenal banyak orang sih. Mungkin dari kalau ya kan, jadi emang banyak yang sukanya karena banyak banget kesempatan yang kita berdua lagi. Jadi juga udah bilang kalau kita di sana itu seru-seruan banget, meskipun emang kita schedule-nya padat banget sampai tadi bisa istirahatnya jam 1 dan sebagainya. Terus kita jangan juga tukar-tukar oleh, nggak boleh oleh. Kita paling dekat teman-teman, kita bahkan kayak kan kita di Bali itu ada guide-nya. Oh iya. Pertama itu yang pertama kali kita berangkat itu di Tampunan. Kemudian yang kedua itu di Gading Serpong. Jadi kita lebih waktu yang pertama itu untuk perhatikan dan yang kedua itu untuk penguatan. Dan jadi konsekuensinya banyak banget, terus kayak kita seneng banget karena banyak banget orang yang mengapresiasi eksistensi kita berdua, banyak orang yang support, kasih motivasi, bahkan kayak kita berdua suka terharu kalau ada sekolah-sekolah, dan bahkan mereka ngajak kita duluan jemput pulang kayak Kak bisa nggak datang ke sekolah, bisa nggak kita pengen banget kayak gitu. Masih banyak banget orang yang bersyukur bisa melihat eksistensi kita sebagai seorang yang jadi pelopor kayak gitu, dan kayak itu jadi satu kesempatan yang luar biasa Kak. Terus tadi yang aku bilang nggak juga tadi banyak teman-teman di Ambon ini di Provinsi Maluku ini punya insight-insight yang luar biasa, punya diri yang empatis dan kreatif, dan itu jadi motivasi kita berdua juga untuk terus berkembang, untuk mereka semua jadi satu berintegrasi. Nah terus kalau soal buka, sebenarnya kita nggak bisa sebut buka lebih ke permasalahan sih, karena kita berdua mau bahwa semua hal yang kita perbuat baik itu senang maupun susah itu dijadikan sebagai pengalaman. Jadi kita perlu bersama growth mindset aja. Kayak ini jadikan pelajaran supaya kita berkembang. Nah, kalau untuk masalahnya ini lebih kendala kita mungkin karena yang pertama kita berdua udah bilang kalau kita ada di Ambon sama-sama, itu jadi kendala transportasi, kan pasti butuh biaya. Emang selama ini kita ada bantuan selalu, kita pernah dinas pendidikan Provinsi Maluku karena kita dibawa dinas pendidikan Maluku, jadi kalau ada apa-apa pastinya ke mereka. Kemudian mungkin untuk izin penjelasan semuanya dinas juga. Tapi kalau untuk masalahnya mungkin karena jarak kita aja yang nggak itu di misalnya yang Ambon. Kemudian yang kedua apa lagi ya yang mereka? Kalau dari aku sih mungkin kayak kesulitan kami itu untuk bisa kayak menyadarkan teman-teman SMA nih Kak, karena mereka masih menganggapkan bahwa kita kan masih selantang atau seumuran, jadi mereka kayak nganggap Jordan Kayla, bahkan kita pernah ya juga kayak. Nah itu ini yang aku mau cerita. Boleh. Jadi mungkin Kayla boleh cerita nih. Oke, nanti kita bersama lagi. Oke, nah ini mungkin bisa disebut sebagai duka ya. Jadi emang benar ya, kayak kita nggak bisa ekspektasikan bahwa semua orang pasti aja bakal ada. Kita itu adalah kenyataannya, realitanya, kita harus siap untuk menerima semua itu. Jadi ketika kita udah jadi duta SMA, terus pertama itu perdana atau? Iya perdana buat RTL. Kita live check sama kakak-kakak 2002. Iya benar. Terus bukan, itu sama ketua forum anak sama forum pelajar. Iya forum pelajar. Jadi itu kedua kalinya, itu masih awal sekali. Dan kita berdua lagi live dan sampai di sesi sharing session yang pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang bilang, mungkin kita berdua selalu ingat ini dan jadikan sebagai motivasi. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman serupa kayak tanya kayak pertanyaan kakak gitu kayak apa sih masalah kakak berdua, apa sih tantangannya? Nah kita berdua sering jawab itu. Jadi kita berdua ingat ini sebagai satu pengalaman pelajaran berharga. Pasti juga ada yang bertanya kayak apa gimana sih tentang kalian kalau yang bilang kalau kalian itu jadi kayak SMA karena jalur hoki-hokian. Mungkin masih ada beberapa orang, beberapa kelompok dari kita berdua ini. Jadi SMA kan belum kemudian tapi langsung di saat itu karena ada yang just speak up kita berdua bicara kayak
emang kayak kaget juga ya kan Iya, karena paling telat kan juga. tolong komentar ya. Iya, dan banyak juga yang nonton ya, waktu itu Banget, banyak ya. banget. Mereka nggak tahu aja nih perjuangan kalian Iya, kayak gimana. kaget Aduh. Kaget banget terus saya kayak dan kita berdua kan kaget jadi shock juga kayak sempet senyum kayak kita berdua Iya. untuk nangis gitu kayak Karena banyak juga yang nonton baginya. terus kayak berusaha jawab juga kita berdua bilang kayak ini apa teman-teman soal hoki ya hoki itu kan kayak keberuntungan Iya. nah kita semua tahu bahwa keberuntungan itu sesuatu yang kita dapatkan secara cuma-cuma jadi kita nggak butuh effort kita nggak butuh apa proses dan perjuangan kayak kita main undian berhadiah kan itu cuma ada undiannya terus nanti diumumin buat ya udah dapat kamu nggak perlu lari kita makan Iya. nggak perlu macet dan sebagainya terus ketika ada orang yang bilang kita hoki aku bilang ke mereka semua teman-teman kita berdua ada di sini karena proses Ya. karena perjuangan kita dan itu nggak mudah kita korbanin waktu tidur kita korbanin otak kita korbanin usaha kita semuanya kita korbanin dan kita berjuang untuk hal tersebut itu juga nggak sendiri kita minta apa ya pertolongan dari Tuhan kita Ya. juga usaha pokoknya banyak banget perjuangannya apakah ini dipantas Ya. apakah ini pantas disebut sebagai hoki Iya. dia nggak waktu kita sebut sebagai hoki-hokian karena kalau yang namanya hoki keberuntungan Iya. ya tentu aja kita Iya. nggak butuh itu apa-apa kalau itu mungkin bisa disebut sebagai orang lain dan sebagainya Iya. tapi masalahnya kita dari satu Iya. jadi kita berdua selalu apa ya menjadikan itu sebagai motivasi aja buat aja kayak oh ini sesuatu dengan kita berdua supaya kita berdua buktiin ke mereka semua kalau ini loh kita berdua kita bisa kok tunjukin yang terbaik Iya. sesuai dengan apa tanggung jawab kita punya. Jadi mungkin kalau saran aku ya orang kayak gitu nggak usah didengerin karena Iya. mungkin mereka nggak tahu aja proses yang dilewati Iya. sama Jo dan juga Kayla. Mereka nggak tahu Jo dan Kayla ini punya persiapan sedetail apa untuk Iya. mendaftarkan diri sebagai duta SMA. Nah, kalau Jo sendiri Nah, gimana? waktu dengar waktu komen itu muncul di kolom Instagram live itu aku dan Kayla kita kan dia pakai HP yang satu dan ngechat Kayla dan kayak mau dibaca nggak sih komen ini karena setiap komennya itu berulang-ulang Kak Oh, dan itu iya. kayak akunnya Emang sengaja untuk dibaca. iya dan itu kan ngomongin kolom komentar dan komen-komen kita notice juga Iya. di notice juga dan kita dan saya bilang ya udah dijawab aja karena kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditutup sama kolom komentar itu karena aku pakai caps lock Kak Oh. jadi udah besar jadi benar-benar besar dan itu kan terpampang nyata di live kan jadi kayak udah deh saya jawab aja dan itu kan saya jawab duluan dan akhirnya aku bilang juga kalau sebenarnya kalau bisa dibilang hoki-hokian berarti aku nggak ada di titik ini juga karena aku ceritain tuh kayak aku nggak lulus di SMA dari tahun 2003 jadi aku berada di SMA dari 2004 ini karena proses yang aku punya dan aku juga dan kayak ini punya kalau misalnya kita khusus atau jadi narasumber itu kita punya kayak mindset ada 3B ya kan Iya. ya 3B Apa itu apa jadi 3B itu berani berdoa dan berusaha jadi kalau misalnya kita berani untuk melakukan sesuatu pasti semua yang kita gapai itu pasti akan tercapai Kak dan paling utama itu adalah berdoa dan kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan pasti semuanya akan dilancarkan kan Kak hanya itu meminta kepada Tuhan pasti proses semua akan dilancarkan dan berusaha Jo sampai di titik ini, saya juga sampai di titik ini bukan karena kami malas-malasan, tapi kami berusaha untuk bisa membuktikan kepada orang-orang semua yang teman-teman SMA yang ada di Provinsi Maluku sebenarnya Jo dan Kayla ini mendapatkan title sebagai duta SMA ini bukan karena jalur pekerjaan, tapi jalur proses yang kami dapatkan, usaha yang kami dapatkan. Dan setelah kami baca itu langsung dia keluar live Kak. Dan waktu kita ngepost yang kita benar-benar berhasil waktu dapat kartel dari apresiasi itu, aku melihat di like Kak seperti kita. Oh, kau tahu? Iya, Kenal? kan, Kenal nggak? Nggak kenal. Kita Nggak kenal ya? Cuma tahu aja nama Instagramnya. Iya. Oke. dan kita udah menganggap itu sebagai pelajaran dan kita apapun karena kita setiap bulan itu kita nggak buat program itu kayak sesuai dari Jo dan Kayla aja Kak. Jadi kita ngebuat kolom kayak Google Form yang ngisi buat teman-teman SMA tuh bebas mau isi apa permasalahan mereka jadi kayak evaluasi ya. Jadi kita dengar, kita chat mereka karena kita kasih di Google Form-nya itu ada nomor telepon, kita chat mereka terus kita bahas-bahas sama mereka dan puji Tuhannya itu baik Pak. Dan kedepannya ini program kerja kita ya kita fokuskan ke SMA Young Leaders untuk komunitas ini bisa berkembang di Provinsi Maluku. Oke, baik. Jo dan Kayla ini terpilih tahun lalu bulan Juni ya. Iya. Berarti hampir setahun udah pasti banyak sekali pengalaman yang kemudian dialami oleh Jo dan Kayla. Nah, apa sih pengalaman paling berkesan, paling berharga di antara semua pengalaman yang menyenangkan itu menurut Jo dan Kayla? Semuanya terkesan.
kalau mungkin kesan enaknya itu kita berangkat dari kalau menurut aku yang aku paling kesan yang paling aku syukuri itu ketika kita bisa apresiasi sama orang, ketika kita bertemu sama teman-teman langsung dan kayak kak aku sampai kayak pernah nangis ya. Luar biasa kan. Kapan itu? Iya. Waktu kita pertama kali turun juga ya, itu kita diundang. Itu kita belum siap RTL, tapi kita diundang dari salah satu MTS-nya. Oh. Itu kan SMP, mereka mencari kita sebagai pembicara. Nah, dari saat itu tuh dari kita sendirian juga ya. Iya. Pokoknya waktu itu kita berdua langsung diundang secara langsung dan kita berbicara. Dan aku kayak, wow ternyata banyak banget ya anak-anak itu. Soal itu mereka kayak minta pulang-pulang sama kita, mereka terus sampai sekarang. Bahkan ketika kita berdua selesai sama semua tugas kita berangkat ke sana, kayak banyak banget DM-nya masuk sampai ada yang minta long text dan sebagainya. Iya benar. Setiap hari kita bisa terima long text. Mereka sampai kayak paling senang sama kita dan aku sangat bersyukur buat semua itu karena kayak jarang loh ada apresiasi seperti itu dengan apa yang kita bikin, karena kebanyakan zaman sekarang yang main ikut anak-anak itu agak beda ya kak. Kadang kalau kita kelebihan aktif disebut soft. Iya. Kemudian kalau kita nggak terlihat, invisible dibilang kayak gini juga. Jadi kayak serba salah lah untuk menarik kesatian anak sekarang, apa yang punya anak sekarang. Jadi ketika kita berdua menerima semua apresiasi itu, motivasi itu kayak itu merupakan hal yang sangat berkesan banget. Sampai teman-teman yang di luar juga yang bagian teman-teman di luar kota Ambon, tapi di provinsi Maluku banyak banget ya. Aku udah mikir kayak anak provinsi Maluku semua itu punya potensi yang luar biasa. Banget. Jadi suatu hal yang paling aku syukuri. Kalau Jo sendiri sih pengalaman yang paling berkesan dan tentunya kayak nggak terlepas selama Jo menjabat sebagai duta SMA sih ketemu Kayla sih kak. Soalnya kayak nggak expect juga, karena kalau selama menjabat sebagai duta SMA kayak mikir kalau misalnya kan tadi Jo bilang bahwa sebenarnya orang yang paling mengerti kita kan adalah partner kita kan kak. Makanya bersyukurnya itu paling berkesan tuh kerja sama Kayla, karena Kayla itu orang yang paling ngertiin aku kak. Karena kadang-kadang aku juga sering kayak aku minta maaf ya karena banyak juga kesibukan di sekolah, dan Kayla tuh selalu ngerti kak. Makanya pengalaman berkesan, bahkan waktu berangkat pun itu walaupun aku sama teman-teman lain, aku selalu kamu di mana kayak gitu. Makanya paling berkesannya itu sama Kayla. Dan juga ketemu dengan teman-teman SMA yang saat kita go to school juga, kemudian juga mereka kayak apresiasi kita, kayak ngepost. Bahkan kita waktu melakukan program apapun itu, mereka selalu nge-like di SG kita, kemudian juga kayak sering mention juga kayak repost story kita. Kemudian waktu kita waktu masuk di Tribun Ambon, apalagi itu waktu kayak kita udah di titik ini tuh udah keren banget. Aku ngejar Kayla kan kayak aku nangis guys. karena kita sejujurnya Julian Kayla ini kita sebenarnya selama menjadi duta SMA itu kita melihat di tahun-tahun sebelumnya tuh kira-kira mereka kurangnya di apa. Terus kita mengevaluasi agar di tahun 2024 ini tuh jauh lebih baik lagi, dan puji Tuhannya yang waktu kita berangkat tuh puji Tuhannya kita dan bahkan saat waktu datang ke Tribun Ambon, waktu yang di chat sama Putri waktu itu kayak ini kita di chat Tribun Ambon nih. Terus aku bilang Kayla pakai kasih beneran kan? Karena kan kita mikir Tribun Ambon kan sosial media yang ini besar juga kan di Kota Ambon. Terus aku mikir, ya kayak ini mau dibalas atau enggak nih kan? Yaudah coba balas aja, yaudah balas. Ya akhirnya kita sama Pak Putri kita ngasih nomor nomor ibu dinas kita, terus ya udah akhirnya di follow up sama ibu dinas. Dan tentunya dari yang saya bilang sebenarnya kita tuh pengalaman yang paling sangat berenak di hati itu, yang paling berkesan itu kayak diapresiasi sama orang-orang sekitar, sama media-media juga. Karena dari hal kecil itu kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya seorang anak SMA pun bisa memotivasi, apalagi dengan career penting duta SMA itu kan sinergi dengan diri nanti. Karena sebagai duta SMA kita harus memberikan energi positif. Kemudian sebagai duta SMA kita juga pastinya harus mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena segala hal yang kita lakukan ini kan adalah inisiatif kita sendiri kan kak. Kemudian juga aktif. Nah kalau misalnya Julian Kayla ini aktif memberikan edukasi, pasti orang lain juga berpikir bahwa kita mau juga nih sama dengan Kayla dan Kak Jo, karena sebagai motivasi. Karena sejujurnya Jo kalau sama Kayla ketemu Gustusku atau ketemu sama orang jadi narasumber dan sebagainya, kita selalu bilang nggak perlu menjadi duta SMA baru bisa menginspirasi orang lain. Sebagai anak SMA pun nggak bisa, tapi kalian hanya malu atau takut untuk bisa mengembangkan itu semua. Makanya dari hal-hal itu akhirnya banyak juga anak-anak didikan kita ya kayak yang anak-anak yang kayak kenal kita kayak Kak, Raju dan kayak misalnya si A menang lomba ini gara-gara dimotivasi dan lain sebagainya, kayak
mereka menang lomba atau lain sebagainya, mereka ngecek kayak Kak Dio dan Kayla boleh nggak berikan saran kira-kira boleh nggak sih karya ilmiah aku diperiksa sama gitu-gitu kan. Katanya proses mereka tuh kayak proses dari anak-anak SMA yang di Provinsi Maluku tuh ada sebagian dari bantuan dari kita juga Kak. Karena emang Jo dan Kayla ini sangat terbuka ya. Kita terbuka banget Kak. Kayaknya bener-bener kita nggak mau cuma kayak kualitas kualitasnya. Kita nggak mau jadi role model yang title gini, tapi kita terus cuma berkorpol dan duduk, tapi kita nggak punya apa ya kedekatan yang intensif dengan teman-teman. Kita mau buka ruang-ruang itu, kita mau supaya mereka yang merasa bahwa kita sama lo, kita sejajar, kita cuma butuh berkembang sama-sama aja. Dan kayak sampai ada yang DM aku banyak banget kayak di WA cerita soal problema keluarga mereka, sampai sedekat itu ya. Kita satu buat kita ceritain orang lain, mereka sampai kayak aku di sini loh gitu, merasa ada aku boleh nggak share sama kakak, boleh minta telepon gitu kan. Berarti mereka mempercayakan Jo dan Kayla ya. Bersyukur banget setelah menjadi SMA ini kita punya relasi itu pas juga Kak. Bahkan kalau misalnya kita mau ke, saya Jo dan Kayla mau main ke SMA ini langsung kayak kamu di mana nih? Kita lagi di sekolah, kamu di sini ayo dan sama kita foto gitu-gitu Kak. Makanya begitunya itu hal yang berkesan sih gitu saya. Oke, Jo dan Kayla, kita punya komen ini dari Facebook dari @Valrin_Kapman. Semangat adik-adik, sukses selalu katanya. Anda kenal nggak? Enggak ya? Enggak. Oke. Kita lanjut lagi nih. Untuk Jo dan Kayla, apa sih harapan Jo dan Kayla untuk dunia pendidikan khususnya di Maluku sendiri seperti apa? Dari tadi aku berusaha untuk tekankan bahwa sebenarnya Maluku ini punya potensi. Biasanya kita semua tahu bahwa masih banyak patung berapa mata setiap banyak banget apa ya hal-hal yang luar biasa dari provinsi Maluku. Sumber daya alam kita baik secara manusianya, baik secara alam itu banyak banget. Cuma apa? Kita butuh proses, kita butuh usaha untuk mengembangkan itu. Dan kayak aku lihat banyak banget anak SMA kayak kita, bukan kayak anak SMA aja, sampai SMP dan sebagainya juga semua punya hal yang sama. Kita karena pada dasarnya kan aku selalu tanam prinsip aku bahwa nggak ada manusia yang bodoh di dunia ini. Yang ada cuma manusia yang ngalah gitu. Karena kita semua pada dasarnya itu dilahirkan untuk menjadi pemenang. Kita diberikan berkat dari Tuhan, talenta masing-masing, bakat berbeda masing-masing. Kita semua pasti punya diferensiasi. Mungkin kemiripan ada, tapi kalau 100% sama nggak mungkin dong. Dan itu yang jadi ciri khas kita. Dan itu yang jadi apa yang keunikan dari kita. Dan itu yang mesti kita kembangkan. Dan aku selalu bilang kita berdua pernah bikin infografis soal 9 tipe kecerdasan manusia menurut teori Howard Gardner Kak. Jadi itu banyak banget kita selalu tekanin ke mereka semua kalau jangan pernah bilang aku harus jadi kayak Kak Kayla, aku harus jadi kayak Kak Dio. Jangan. Aku bilang kalau kalian jadikan kita berdua sebagai model boleh. Tapi kalau kalian paksa jadi kalian menjadi seperti kita, seperti teman-teman yang berprestasi, jangan. Jadilah dirimu sendiri karena kamu kenapa adanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu jagonya di nari, ya udah kembali nari, jangan kamu paksa kamu pintar kita, jangan kamu paksa kamu pintar speaking dan sebagainya. Kemudian aku bilang kalau untuk tadi soal gimana caranya kita untuk maju dan sebagainya tadi itu, oke. Jadi kalau untuk ini provinsi Maluku kayak apa? Tapi aku harap kedepannya banyak banget perhatian, banyak banget follow up, tindak lanjut dari pemerintah, media massa, kemudian juga dunia usaha mungkin supaya ada kolaborasi karena itu yang paling penting ya kerja sama kolaborasi untuk meningkatkan hal seperti ini. Jadi aku rasa bahwa masih kurang perhatian, masih kurang apa ya lebih baik lebih intensif. Supaya kayak misalkan tadi aku bilang sama Jo kenapa kita berdua inisiatif untuk membuat satu komunitas SMA yang leader ini karena kita rasa bahwa anak-anak muda apalagi sepantaran SMA mereka belum dibentuk dalam satu komunitas karena mereka punya potensi luar biasa untuk berinovasi. Kita punya loh kekuatan itu, cuma kita nggak diberi kesempatan seperti itu. Dan kita yakin kita bisa berinovasi kalau selama kita diberikan kesempatan untuk percaya seperti itu. Dan jadi aku harap ke depannya banyak banget inovasi, banyak juga program kerja yang memprioritaskan kebutuhan kita. Kemudian pokoknya banyak inovasinya lah, banyak program kerjanya, banyak perhatian yang diberikan. Karena semua anak potensial kita punya luar biasa istimewa. Kita selalu harus sama kebanyakannya. Aku dan kata teman-teman aku juga banyak bisa soalnya. Kita tuh nggak pernah bisa kayak daerah barat, bisa kayak daerah jauh. Karena kalau kita kurang dan itu satu hal yang sangat buruk karena mereka jadikan itu sebagai mindset dan nggak mau berkembang kayak pada akhirnya nanti sampai di sana kayak gini dong kita kan salah kita kan di sini udah telat dan sebagainya. Karena itu hal yang salah. Cuma pas kita berdua sampai di sana juga kita berdua kultur shock kayak kita nggak selama itu. Kita bisa bersaing sama mereka, bahkan mereka juga kayak
kita kaget, tapi kita juga kaget kayak mungkin kita bisa sejajar sama mereka. Karena kita mau berpikir kayak ya kayak gitu. Karena pada dasarnya kita semua sama ya. Iya. Jadi kan bahwa teman-teman semua kalau ubah mindsetnya, karena yang salah itu paradigma kita. Kita ubah semua mindset kita, ubah mindset lah. Pokoknya kayak aku pasti bisa, kamu pasti bisa, semua pasti bisa. Selama kita mau, selama kita ada usaha, selama kita mau membawa. Jadi semoga kedepannya ada kolaborasi positif dari stakeholder yang ada di Provinsi Maluku dan dari anak-anak muda juga, semoga ada inisiatif. Oke, kalau Jo sendiri gimana? Oke, mungkin harapan Jo ke depannya, mungkin kalau Jo ke beberapa sekolah atau jadi semester lainnya tuh dia selalu bilang kayak jadilah poin atau jadilah kayak artis di cerita kalian, jangan jadi penonton. Kenapa? Karena kalau misalnya kita yang jadi artis kan pasti kita yang jadi poin centernya kan, dan kita bisa mengembangkan hal itu, kemampuan kita, kemudian hal atau bakat yang kita miliki dikembangkan. Karena kalau kita jadi penonton kayak melihat kayak si A ini udah berprestasi, ya udah deh aku ya udah biasa-biasa aja, karena kayak ada title ada kayak kata-kata di SMA kayak semua orang bisa jadi anak siswa SMA tapi nggak semua orang bisa jadi duta SMA. Dan makanya itu juga pengen bilang ke kalian semua bahwa kira kedepannya semoga harapan bagi pendidikan yang di Provinsi Maluku ini, semoga kalian bisa kembangkan potensi yang kalian miliki. Karena sejujurnya kalau kalian masih malu, kalian masih takut untuk gagal, kalian masih punya mindset yang buruk pada diri kalian sendiri, kalian akan sulit berkembang. Makanya yang paling pertama itu yang saya juga bilang, ada tadi punya kita 3B, berani, doa, dan berusaha. Jadi yang paling pertama itu berani. Kalau kalian berani untuk bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, kayak misalnya aku pengen ikut olimpiade matematika nih, tapi aku kurang berani untuk bisa kayak belajar, atau aku berani untuk bisa ikut, atau mungkin pesaing aku ada yang banyak yang lebih pintar daripada aku. Kalian kalau pegang mindset itu, kalian pasti akan gagal, udah kalah duluan deh pasti tentunya. Tapi kalau kalian misalnya punya mindset kayak aduh kita coba dulu kakaknya, aduh kita kayaknya bisa nih menang, pasti kalian akan punya mindset kayak kita harus bisa lebih daripada dia. Dan pasti tentunya adalah berdoa teman-teman, karena kalau misalnya kalian berdoa, percaya setiap proses yang kalian jalani pasti akan baik-baik aja. Dan yang paling penting adalah berusaha teman-teman. Juga berharap bagi pendidikan yang ada di Provinsi Maluku, bagi khususnya bagi anak-anak SMA yang ada di Provinsi Maluku, kalian berusaha. Karena setiap proses yang kalian lakukan ini pasti banyak rintangan dan tantangannya, Kak. Gak semua orang itu berjalan secara instan. Kalau secara instan, bahkan mie pun kita butuh proses ya kan? Namanya aja mie instan, tapi ternyata butuh proses. Itu kalau mie aja butuh proses untuk bisa menjadi mie yang bisa kita makan. Bagaimana dengan mimpi dan banyak hal yang kita inginkan, tapi kalian nggak melewati usaha yang kalian miliki. Makanya kalau kalian punya potensi di matematika, kalian punya potensi olahraga dan sebagainya, kembangkan. Jadi kalau misalnya kalian udah kembangkan itu, ya udah kalian bisa nih bangun personal branding kalian di media sosial. Karena banyak banget anak-anak SMA yang kayak takut mengupload kayak keseharian mereka di medsos, atau mereka menang lomba dan sebagainya, mereka takut kayak stigma orang bilang kayak kalian si paling paksa dan sebagainya. Itu kan kayak gitu kan, kayak buat apa sih kalian ngupload itu di media sosial dan sebagainya. Sebenarnya kayak kalau kalian punya mindset itu kayak kayaknya kalau misalnya biasa pengen upload gitu kan, itu pasti nggak akan mengubah mindset kalian untuk berkembang jadi lebih baik. Makanya harapan kalian itu berusaha lah kalau misalnya kalian punya bakat dan minat yang kalian miliki. Wow, hebat banget, thank you banget ya. Dan kayaklah harapannya terakhir nih, sebelum kita tutup, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada Tribuners semua yang nonton, mungkin teman-teman SMA-nya atau adik-adiknya ataupun mungkin keluarganya, ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelumnya terima kasih support positifnya, terima kasih motivasinya. Karena kalau kita berdoa seperti ini bukan karena bisa karena dengan baik seperti itu, untuk orang tua aku juga makasih banyak, untuk aku dan sebagainya, teman-teman juga yang selalu support aku, kakak kelas aku dan sebagainya. Pokoknya banyak banget. Aku mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua tetap support aku, tetap ada di samping aku, kalian jadi kekuatan buat aku. Oke, berikutnya juga aku ingin mengucapkan sebenarnya harus pertama sih kepada Tuhan Yesus juga berampun. Kali ini yang paling luar biasa dan aku saya seperti ini. Aku tadi bilang bahwa poin kedua kita berdoa itu soal penting teman-teman itu sama itu dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir aku ingin bilang bahwa selalu seperti aku bilang ke teman-teman semua bahwa biar perfect di doa kita semua sempurna apa adanya, bukan ada apa gitu. Jadi kita ini dipelajari untuk menjadi seorang pemenang, bukan seorang yang
nanti kalah atau di balik nonton dan sebagainya, dan kita harus berjuang untuk mendapatkan semua itu. Tadi juga udah bilang bahwa gak ada yang instan kayak ini, bahkan kalau kita di sini aja perlu prosesnya, harus rebus dan sebagainya. Dan itu juga adalah bagian dari proses. Kayak kita nggak mungkin cari semuanya dengan mudah. Dan kalau kalian pikir kayak aku ke sana, mimpi aku besar, aku selalu bilang kalau aku lagi di narasumber atau live dan sebagainya. Kalau misalkan mimpi kalian itu nggak bikin kalian terasa nervous, nggak bikin kalian terasa greget, nggak bikin kalian susah tidur, nggak bikin kalian overthinking, itu bukan mimpi yang besar. Yeah. Jadi bermimpilah yang besar. Tapi kalau mimpi itu bikin kamu kayak overthinking, bikin kamu nervous, bikin kamu takut, itu adalah mimpi yang sangat besar. Kamu harus berani untuk bermimpi hal tersebut. Kamu harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Jangan cuma ada di zona yang kamu rasa kamu aman aja, di comfort zone aja. Tapi kamu harus berani keluar. Kamu harus berani untuk menghadapi semua tantangan dan rintangan. Karena seorang pelaut hebat nggak pernah lahir dari laut yang tenang. Yeah. Kita nggak pernah lahir dari laut yang tenang. Pasti ada badainya, pasti ada penyebabnya, pasti banyak banget tantangannya. Jadi itu adalah realitanya yang kita harus bersiap-siap untuk menerima semua itu. Aku selalu harap buat teman-teman semua bahwa kalian yang lagi nonton, kalian yang lagi berjuang, jangan pernah mengambil semua dampak negatif dari orang-orang mungkin stigma yang kalian dengar, opini-opini negatif. Jangan kalian ambil dan jadikan sebagai pusat pikiran kalian. Jangan kalian berpikir bahwa aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak usah lanjutin. Stop aja di sini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena sebenarnya itu kalian jadikan sebagai motivasi, sebagai batu loncatan, sebagai support kalian bahwa aku bisa kok, nanti aku tunjukin kalian, aku buktiin untuk kalian kalau aku seperti itu. Jadi teman-teman semua tetap berjuang, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berani, jangan pernah putus asa. Kita bisa bersama-sama berpegangan tangan, membawa Provinsi Maluku, membawa Indonesia menuju generasi emas, menuju Indonesia yang luar biasa, menuju Provinsi Maluku yang luar biasa, Provinsi Maluku manusia yang luar biasa. Karena aku percaya bersama-sama dengan kalian, kita bisa membawa inovasi yang positif. Jadi tetap maju, keep going on. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalau aja sendiri gimana, silakan. Aku punya pesan nih untuk teman-teman yang ada nonton di bulan ini. Nah, pesan aku yaitu adalah setiap orang pasti punya banyak rintangan dan tantangan. Bagaimana peran kalian atau bagaimana diri kalian bisa menanggapi hal tersebut. Kalau misalnya kalian berada dalam mindset yang kayak takut, kemudian takut untuk berkembang, kemudian masih malu-malu, atau misalnya nggak pengen rubah diri kalian jauh lebih baik ke depannya, buang stigma itu, buat mindset itu. Karena sesungguhnya kalau kita pengen berkembang, kalian pengen bisa menjadi orang yang dikenal banyak orang, kalian harus bisa menjadi diri kalian sendiri. Kita adalah diri kalian sendiri, karena sebenarnya jodoh kalian kan punya banyak potensi yang berbeda, dan pastinya kalian juga pasti punya potensi yang berbeda nih teman-teman. Kembangkan hal itu agar bisa menjadi point center atau menjadi ciri khas kalian semua. Karena kalau kita punya ciri khas, bahkan seorang content creator pun, setiap content creator kan punya ciri khasnya sendiri. Dan itu yang membuktikan bahwa dia adalah kayak contoh, kayak misalnya content creator ini adalah yang suka memberikan inovasi positif. Nah, dari hal itu bisa memberikan dampak-dampak positif bagi teman-teman yang ada di Provinsi Maluku. Dan juga berharap kiranya teman-teman bisa melakukan hal itu. Jangan teman-teman kayak merasa bahwa aku takut karena udah gagal di lomba sebelumnya. Kalian kalau misalnya ada mindset kayak gitu, pasti kalian nggak akan bisa berkembang dan akan stuck di situ aja. Kalau misalnya kalian masih berada di situ aja, kalian jalani aja dulu ke kehidupan kalian, jalani aja bagaimana perkembangan kalian ke depannya. Karena yang tahu diri kalian itu adalah diri kalian sendiri, nggak perlu dengan stigma orang. Karena kalau kita dengan stigma orang, pasti kita bakal ngestak di situ aja. Makanya itu, keluarlah dari zona nyaman yang malas-malasan itu, keluar dari zona yang takut untuk bisa berkembang, keluarlah dari itu. Karena kalau misalnya kalian udah keluar dari zona itu, kalian pasti bisa jadi kayak orang yang bisa saja lebih keren ya dari kita berdua. Makanya itu, gue berharap teman-teman SMA yang ada di Provinsi Maluku, kalian tetap berkembang, kalian punya banyak ide dan hal-hal positif yang bisa kalian kembangkan sekarang. Karena apalagi kita akan menuju ke Indonesia Emas 2045, dan juga berharap kalian bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa perubahan di Indonesia Emas tahun 2045. Oke, untuk keluarga mungkin, Jack? Oke, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih yang paling awal pada Tuhan juga, yang udah membimbing aku sampai di titik ini. Bahkan aku nggak expect aku bisa jadi orang yang sekarang ini bisa menjadi role model dan bisa ada di tribun, namun juga memberikan inspirasi kepada teman-teman SMA juga. Dan tentunya yang kedua ada orang tuaku, yang terima kasih banyak atas support yang orang tuaku berikan, mama dan papa, kakak juga yang selalu ada di belakang aku untuk bisa memberikan hal-hal positif, memberikan nasihat-nasihat positif. Dan sekarang Jo udah bisa membuktikan pada mama dan papa dan kakak juga dan keluarga besar juga bahwa Jo ada di titik ini bukan karena kekuatan Jo sendiri, tapi ada support dari orang tua dan juga
keluarga besar. Dan juga berterima kasih kepada teman-teman support dari teman-teman SMA Saverius dan juga guru-guru SMA Saverius yang sudah mendukung sampai di titik ini. Terima kasih banyak. Dan mau juga mengucapkan terima kasih nih kepada Kayla udah jadi partner yang keren banget selama ini, selama menjadi duta SMA. Walaupun nanti kita udah turun kita udah fokus ke masa depan, semoga kali ini bisa kita kenal sebagai salah satu hal untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, tepuk tangan dulu. Aduh, hebat banget. Aku juga jadi terinspirasi banget. Thank you Jo dan Kayla udah berbagi cerita menarik dan inspiratif pastinya di tribunambon.com ya, di Tribun Bastory. Sukses selalu, sehat selalu, sukses untuk program-programnya ke depan, sukses untuk sekolahnya juga, dan semoga bisa terus memberikan inspirasi kepada teman-teman dan juga adik-adik di luar sana. Dan semoga apapun cita-cita kalian berdua nanti tercapai dan selalu menjadi role model untuk semua orang ya, semua orang yang selalu mengidolakan kalian. Semoga, aduh, aku jadi merinding dengar cerita kalian. Aduh, hebat banget. Dan ini juga secara pribadi menginspirasi aku dari kisahnya Jo tadi, bahwa dia itu ternyata ya pernah gagal saat 2023 tapi tetap mencoba lagi di 2024, dan akhirnya nih Tuhan menjawab semua usaha dan doanya Jo. Luar biasa banget. Juga Kayla tadi bercerita bahwa ada sempat orang yang kemudian meremehkan gitu, katanya jadi duta provinsi cuma hoki doang. Nah, ternyata mereka itu punya perjuangan yang sangat luar biasa di balik apa yang kalian lihat di layar begitu. Jadi kita semua punya cerita kita masing-masing. Thank you sekali lagi Jo dan Kayla. Kita tunggu ya cerita-cerita menarik dan inspirasi lainnya nanti di Tribun Bastory. Kalau ada yang ingin diceritakan boleh nanti kita ngobrol lagi di sini. Dan juga Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan Tribun Bastory hari ini. Kita jumpa lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan amatong. Download Tribun X sekarang.